Sekarang ini Patrick Kluivert udah ada di Belanda dan pada Februari nanti ia akan kembali ke Indonesia untuk menyiapkan segalanya untuk laga di bulan Maret. Jelas semua tahu, tugas Kluivert dan tim sangatlah nggak gampang karena ibarat kata, ia dan para pemain baru aja ketemu, besoknya udah tempur. Jadi dalam hal ini, komunikasi sangatlah krusial agar nantinya di atas lapangan pemain bisa tampil sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tak sedikit yang berasumsi jika keberadaan Coach Patrick di Belanda nggak cuma sekedar untuk mempersiapkan kepindahan, mengingat ia nanti akan tinggal di Indonesia selama masa kepelatihan. Lebih dari itu, Coach Patrick sepertinya juga diberikan misi khusus untuk menemui dan meyakinkan pemain diaspora yang ada di Eropa, khususnya Belanda dan sekitarnya. Yap, selain Jero, Coach Patrick sepertinya juga diminta untuk menemui pemain Go Ahead Eagles, Dean James, di mana pemain keturunan Surabaya tersebut memang sebelumnya udah menyatakan siap apabila Indonesia memanggilnya. Namun ketika itu, ST yang masih menjadi pelatih belum tertarik padanya. Nah, dengan performanya yang sedang bagus di klub, Dean James diprediksi akan menjadi pengganti dari Mitchell Baker yang ternyata terkendala aturan FIFA. Tentu saja kalau Dean James benar-benar bisa gabung, maka kekuatan Indonesia udah pasti akan bertambah. Mengingat pemain ini gak cuma mahir main sebagai back kiri, tapi juga mahir main sebagai back kanan, winger kiri ataupun winger kanan. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Clenched tight, hearts on fire, chasing dreams, never. Sebagai pelatih baru, tentu saja Patrick Kluivert mengerti jika ia sedang dihadapkan pada sebuah ekspektasi besar dari publik tanah air. Maklum, selama 5 tahun terakhir, masyarakat pecinta timnas udah kadung tresno sama Shin Tae-yong. Nah, situasi bagi Kluivert jelas lebih rumit mengingat ia nggak punya cukup waktu untuk melihat langsung pemainnya. Ibaratnya gini, sekarang datang, kumpul, latihan bentar, hahaha dikit, dan laga perdana melawan Australia dirasa benar-benar menjadi kunci untuk Kluivert memenangkan hati fans yang kita tahu masih cukup banyak yang ragu apakah semua ini bisa memberikan dampak yang positif. Nah, setelah melalui serangkaian acara seremoni, pada 15 Januari kemarin ia pun diketahui udah balik ke Belanda dan akan kembali ke Indonesia pada Februari untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menyambut laga di bulan Maret. Fire blazing red. Sweat and dreams tearing ahead. Echoes of a million cries. Tears and triumph in their eyes. Storm the field, hearts collide. Hope and fear deep inside. Roars and chants break the night. Yap, setibanya di Belanda, Coach Patrick berkesempatan untuk melakukan sesi interview dengan beberapa media Belanda. Nah, dikutip dari NLD News, Coach Patrick mengaku akan selalu mendapatkan dukungan selama melatih timnas Indonesia, entah dukungan dari PSSI maupun fans Garuda. Selain dukungan dari mereka, ia juga mengatakan jika ia akan mendapatkan bantuan dari beberapa pelatih Liga 1, seperti misalnya John Oderi Kering, pelatih dari Dewa United yang pernah sukses menangani klub dari Liga Turki yakni Galatasaray dan kebetulan sama-sama berasal dari Belanda. Kami makan malam bersama, ada 5 pemain lokal. Itu pertemuan penting untuk mendapatkan koneksi dan mengetahui cara berpikir mereka. Karena 2 pemain membela Dewa United yang dilatih pelatih Belanda. Saya sudah bertanya ke pelatih bagaimana pemain, tapi bagi saya yang terpenting adalah bertemu secara langsung untuk merasakan, mengetahui bagaimana mereka. Ya, itu bagus. Mereka pemain baik, ucap mantan pemain Barcelona tersebut. Lebih lanjut, Patrick Kluivert sendiri kepada media Belanda juga menyampaikan jika dirinya memang sempat mendapatkan komentar-komentar negatif di media sosial, bahkan sebelum dirinya resmi diumumkan menjadi pelatih tim Garuda. Akan tetapi, ia juga nggak nyangka kedatangannya nyatanya mendapatkan sambutan luar biasa yang mana artinya secara umum, masih banyak fans timnas Indonesia yang percaya padanya. Untuk itu, sebisa mungkin Coach Patrick bersama tim kepelatihan lainnya akan berusaha memberikan semua yang terbaik agar mimpi lolos ke Piala Dunia bisa terwujud. Wings of fire blazing red.
Sweat and dreams tearing ahead, echoes of a million cries, tears and triumph in their eyes. Storm the field, hearts collide, hope and fear deep inside, roars and chants break the night, stars above ready for... Sementara itu, tak sedikit yang berasumsi kalau kepulangan Kluivert ke Belanda nggak cuma sekedar packing sebelum nantinya tinggal di Indonesia. Namun, ada juga yang berpendapat jika Kluivert mendapatkan misi khusus dari Federasi perihal naturalisasi. Yap, selain Ole dan Jairo, kemungkinan masih akan ada satu nama lainnya yang prosesnya masih bisa dikebut dengan cepat. At least sidangnya bisa bareng Jairo lah, kalau Ole kan tinggal sumpah, jadi aman lah. Nah, satu nama yang dimaksud kemungkinan adalah Dean James, pemain 24 tahun yang kini membela tim Eredivisie Go Ahead Eagles. Yap, James sendiri diperkirakan akan menjadi pengganti dari Michael Becker yang menurut PSSI prosesnya sangat sulit bahkan terbilang mustahil karena aturan FIFA. Nah, dari sisi kualitas tentunya Dean James masih satu level di bawah Becker. Tapi bagaimanapun Dean James tetaplah pemain yang bagus, apalagi musim ini ia turut menjadi bagian penting bagi keberhasilan Go Ahead Eagles menempati peringkat 7 dan cuma terpaut 7 poin dari batas akhir zona Eropa. Yap, musim ini Dean James udah tampil di 17 pertandingan dan selain mahir sebagai bek kiri, ia juga diketahui mahir main sebagai bek kanan, winger kiri ataupun winger kanan. Yang mana artinya dari sisi menyerang ataupun bertahan, ini pemain terbilang balance. Dan perihal naturalisasi, James sendiri sebelumnya udah pernah bilang kalau ia sangat terbuka apabila PSSI memanggilnya. Namun ketika itu Shin Tae-yong nggak tertarik. Nah, akan menjadi hal yang mubazir jika PSSI nggak ngambil ini pemain. Karena selain masih muda, ia juga punya kemampuan yang bagus serta langganan starter di Eredivisie. Plus yang paling penting anaknya mau, kan gitu. Stars above, ready for the fight. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita percaya aja kalau Februari nanti semuanya bisa jelas, terutama ya soal daftar susunan staf pelatih yang baru. Dan Alex Pastor kemungkinan juga akan datang ke Indonesia barengan sama Patrick Kluivert. Ya, mudah-mudahan aja dengan minimnya waktu bertemu para pemain tetap bisa mengimplementasikan segala apa yang direncanakan oleh tim pelatih. Kemudian soal Dean James, mudah-mudahan aja semuanya beneran kejadian. Jadi nantinya selain Ole dan Jairo ada dirinya juga. Tapi semisal Dean James gak keburu untuk bulan Maret, minimal di bulan Juni ia udah bisa dinaturalisasi yang mudah-mudahan diikuti pemain keturunan lainnya yang ada di list. Pokoknya untuk match bulan Maret, apapun caranya, target minimal 4 poin harus bisa didapatkan. Karena memang baru awal. Gak peduli mainnya gimana, yang penting menang. Sebab bagaimanapun gak ada hadiah paling indah dalam sepak bola selain kemenangan, kan gitu. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.